The Way We Remember Us, karya Az-Zahra Yusuf Fatimah, didedikasikan untuk orang yang memilih untuk tetap tinggal pada ruang yang tak lagi bertuan. Ruang di mana seseorang memutuskan bertahan dari harapan yang telah usang. Meski berkali-kali dipatahkan oleh seseorang, ia tetap meyakini bahwa apa yang selama ini ia usahakan tak hanya berakhir dengan kesakitan. Pelangi hadir setelah hujan, sebagaimana bahagia yang terbit usai nelangsa terbakar bersama Bagaskara. Memaknai kenangan seperti membongkar arsip ingatan. Ada yang indah dalam bingkai tawa dan ada yang berwarna rindu membiaskan air mata. Seperti sepaket buku bersampul waktu. Sejak halaman pertama kamu menyukai segala hal-hal indah yang telah terjadi dalam hidupmu, dan pada bab-bab selanjutnya kamu dibuat jatuh cinta melihat bagaimana garis takdir bekerja dalam menciptakan hal-hal baik yang membuatmu tersenyum, tertawa, dan bersyukur karena telah hidup dan bertahan sejauh ini di bumi miliknya. Namun kamu tidak bisa melewatkan satu bab. That's not how life works. Kamu harus membaca setiap baris, lalu bertemu dengan setiap karakter. You won't enjoy all of it. Sialnya, beberapa bab akan membuatmu menangis selama berminggu-minggu. Kamu akan membaca hal-hal yang tak ingin kamu baca. Kamu juga akan mengalami saat-saat ketika kamu tidak ingin halaman-halamannya berakhir. But you have keep going, stories keep the world revolving. Hidup itu milikmu, jadi jangan lewatkan. Jalani apa yang semestinya dijalani, dan sudahi apa yang seharusnya disudahi. Sudah cukup bertahan atau mempertahankan sesuatu yang membuatmu sakit. Terlebih bahagia yang kamu rasa hanya sedikit. Ini aku, rasa yang telah menjadi jejak, dan kita yang telah menjadi cerita. Tidak semua perpisahan harus dilakukan dengan berpamitan. Sama halnya dengan pelangi. Ia pergi begitu saja tanpa mengucapkan permisi dan tidak tahu kapan akan kembali. Aku sadar betul atas takdir yang tercipta di antara. Itulah alasan mengapa aku mencoba untuk memproyeksikan perasaan ini ke dalam sebuah cerita panjang. Berjaga-jaga jika pada suatu waktu aku akan benar-benar kehilanganmu. Perihal bagaimana kamu berinkarnasi menjadi hujan, dan persis seperti itulah bagaimana aku mengingatmu setiap hari di dalam cerita itu. Kenangan adalah sebuah film milikmu. Selamat memutar kenangan malam ini. Jangan terlalu larut dalam ingatan. Lalu nanti lupa bahwa kamu sekarang sedang hidup di masa depan. Selamat malam, kenangan. Apa kabarmu hari ini? Sudah lama aku tidak singgah di tempatmu, mengunjungi perpustakaan yang kini sudah kumuh dan berdebu. Ada alasan tertentu mengapa aku tak lagi berkunjung ke sana. Berpura-pura melupakan bahwa aku pernah membangun perpustakaan di dalam pikiranku. Tidak akan pernah mudah bagi sesiapapun untuk melupakan sesuatu yang pernah berharga baginya. Begitupun aku, kala memutuskan untuk mengunci ingatan tentang kita di dalam perpustakaan itu, menguncinya dari luar lalu tak pernah lagi datang ke sana. Aku tak lagi ingin mengusik kembali segala yang pernah kita lalui di masa silam.
Aku sudah mengusaikan kata kita di antara aku dan kamu, mengusaikan setiap rindu yang mendera dan menciptakan bahagia semu saat kita sama-sama menikmati senja. Aku ingin lupa bahwa aku pernah hadir di hidupmu. Aku pernah sekali mencintai kota di pinggir pantai itu, mencintai kamu. Lalu, waktu menjeda perasaan di antara kita, detik memutuskan menjauh dan tak kembali. Perlahan, jarak mencipta spasi hingga akhirnya kamu memilih pergi tanpa permisi. Perasaan itu bisa rapuh dan kuat saat aku masih mencintaimu. Perasaan itu kokoh, namun ketika wajahmu kian tenggelam dari samudera perasaanku, aku sadar bahwa perasaan itu patah menjadi berkeping-keping, gugur satu-satu. Dan kita menjadi sepasang manusia tanpa arah, tanpa tujuan. Mungkin kamu sudah menemukan tujuan barumu. Aku masih mencari-cari di mana kamu berada. Saat waktu dan jarak sudah memutuskan untuk melupakan apa yang telah mereka lakukan kepada kita, dan jika suatu saat aku melihatmu lagi, ya, melihatmu bersama takdir yang lain. Dan mengetahui itu, di situ aku akan memutuskan untuk mengunci kenanganmu di perpustakaan itu selamanya. Entah sampai kapan, sampai aku menemukan kembali. Layaknya Nabastala dan Bentala, aku dan kamu adalah dua Atma dan Aksa yang tak diizinkan semesta untuk bersama. Ceritanya singkat, namun melekat. Bukan takdir, namun dia hanya sekedar hadir. Ini bukan komitmen, namun hanya sekedar momen. Butuh waktu untuk melupakan. Saat kita memutuskan selesai, bukan berarti besoknya aku langsung bisa membuka hati. Aku tidak sehebat itu dalam melupakan. Tidak pun selicik itu sudah jauh bermain di belakang. Aku butuh waktu untuk menerima semua yang terjadi. Aku butuh waktu untuk menghabiskan semua yang sedih-sedih. Aku butuh waktu untuk menyelesaikan masa lalu agar tidak membandingi yang baru dengan dirimu. Kalau kau kira aku membencimu, itu benar. Kalau kau kira aku sudah tidak mencintaimu, kau salah. Sekali lagi kukatakan, aku tidak sehebat itu dalam melupakan. Kupikir kita aksa untuk Amerta. Ternyata selama ini hanya hatiku yang tergerak, sedang kamu tidak. Sebuah tanya. Kenapa kebanyakan orang yang susah move on adalah yang bertahan, sedangkan yang meninggalkan lebih mudah berganti orang baru? Karena bagi orang yang bertahan belum beres perasaannya. Makanya dia berusaha sekeras tenaga untuk mempertahankan. Dia senantiasa berharap seseorang itu balik karena merasa belum pada batasnya. Belum saatnya dia berhenti. Makanya, meskipun sakit hati, dia tetap memilih mencintai, walau sudah ditinggal pergi. Tapi bagi yang meninggalkan, mungkin sudah merasa muak dan mencapai finish. Entah siapa yang salah dan alasan berpisahnya apa. Tapi ketika ada dua orang yang saling mencintai dan laju kadar mencintainya tidak seimbang, maka salah satu akan lebih dulu mencapai batas dan finish. Disitulah dia akan berhenti. Jadi,
Sebanyak apapun kamu mencintai, seimbangkanlah dengan pasanganmu. Jangan terlalu menggebu, jangan juga jalan di tempat. Karena cinta itu adalah keseimbangan. Jika saling keras kepala untuk dominan, siap-siap hubunganmu berhenti di tengah jalan. Katanya tidak ada yang lengkara di dunia yang selesai ini. Lalu klandestin diriku berfata morgana untuk menjadi jatuh keramamu. Katanya tidak ada yang lengkara di dunia yang selesai ini. Lalu klandestin diriku berfata morgana untuk menjadi jatuh keramamu.